kalau kayak gitu, Bi? Apa tuh dating apps-nya atau Dating apps-nya Oke, dong. dating apps-nya. Biasanya ya kan kalau misalnya di aplikasi X ya, X-nya. atau namanya sebenarnya Twitter, Yes. kan kita lihat-lihat kan gitu. Ya. Nah terus suka ada nih misalnya kayak responnya lucu-lucu gitu kan. Oke. Misalnya ada yang ditanya kayak pakai bahasa Inggris. Lingkungan di lo sendiri yang menggunakan dating apps yang lo tahu. Kayak banyak banget deh. Maksudnya teman-teman gue pakai, kayak hampir semua mereka pakai. Iya. Buat ya kadang buat teman aja atau iseng-iseng kayak misalnya ya misalnya bosen terus kayak yaudah ngajak makan, kenalan, nambah temen kayak gitu sih. Oh iya. Karena gue sendiri juga kayak gitu. Gitu. Pernah ada yang ini nggak? Kalau di gitu. Jadi makanya mereka coba-coba di zamannya COVID, dating apps ini melejit banget gitu, populer banget gitu. Dan kalau keamanannya aman gak sih data-data lo yang ada di situ? Nah itu juga kayak kita takut banget kan misalnya kalau misalnya kayak gue sendiri gitu, gue mau ketemu orang-orang di situ cuma kalau bareng teman-teman gue, karena takut dong misalnya baru kenal kita nggak tahu dia siapa. Hai peers, welcome back di episode kita pada hari ini. Gue Abigail sebagai host. Dan kembali lagi sama gue Ayu sebagai co-host. Kita hari ini ingin membahas sebuah topik yang sangat menarik. Yaitu, apa Kak? Dating apps. Dating apps. Jadi ngomongnya harus gitu ya, dating apps. Siapa di sini yang pakai dating apps? Karena setahu gue dulu tuh populer banget. Banget. Trending Iya. di mana-mana dating apps. Katanya udah nggak begitu populer sekarang. Aduh, tapi apakah benar nggak populer lagi? Mari kita selidiki dan telusuri lebih dalam. Pernah pakai dating apps berapa? 1. Gue langsung nanya gitu deh sama lo. 1, 2. Kita pernah cobain 3. Ayo 3 atau 4. 4. Sampai di sini pada ketawa kan? Karena tahu nih kayaknya jangan-jangan 4. Yang gue inget 4 ya, gak tau yang lain. Yang iseng-iseng yang aja. Ketahuan. Ya, yang ketahuan. Yang biodatanya Abi, yang biodatanya bukan Abi. Nah itu dia gak tahu deh. Gak sih, selalu pakai bio asli kok. Oh. No fake guys. Jangan-jangan sampai sekarang masih ada nih. Enggak dong. Enggak, takut. Nanti kalau dia nonton saya takut. Kenapa pakai dating apps? Awalnya kenapa? Awalnya kenapa gue pakai dating apps? Karena awalnya iseng-iseng aja. Jadi kan gue tuh nggak suka punya pasangan yang se-circle. Oh gitu. Iya. Jadi maulah explore kan, terus eksperimen nih kita ke orang-orang lain kan. Ya lihatlah, maksudnya di luar sana mungkin bisa ya kalau nggak jadi pasangan bisa jadi temen. Saya banyak banget kayak teman-teman gue itu dari dating apps juga gitu loh. Jadi nongkrong, main, ngobrol-ngobrol, kayak ternyata kayaknya cocok jadi temen deh. Terus jadinya temenan sampai sekarang. Gitu. Wow. Seru gak sih main dating apps? Seru sih, tinggal kayak swipe kiri kanan gitu kan, yang kita suka yang mana ya kan. Tapi masih kalau di aplikasi kuning nggak tahu kenapa harus cewek duluan. Jadi kayak kenapa ya harus cewek duluan? Aplikasi kuning. Ya. Gue pernah nyoba lagi sekali. Nah terus seumur hidup gue itu baru itu tuh. Gimana hasilnya Kak? Ya ternyata baru tahu ya kan, gue norak gitu kan. Pertama-tama tuh gue nggak mau lah, denial, nggak mau. Ternyata pas gue coba install ya. Oh lucu juga nih, seru-seruan ya kan. Swipe kiri, swipe kanan ya kan. Tapi malesnya adalah cewek yang harus duluan. Iya, kenapa ya? Nah, tapi sekalian cewek duluan dapet nih ya kan. Dapet yang kerjanya yang suka terbang-terbang. Oh, terbang-terbang apa tuh? Pilot. Apa tuh Kak? Pilot. Oh, pilot. Pilot bukan sembarang pilot. Apa tuh? Iya pilot maksudnya. Oh, aku pikir pilot. Terus tiba-tiba militer. Iya kan, tapi kan di situ kalau di dating apps itu kan yang ganteng biasanya akan punya pasangan yang lebih ganteng. Aduh.
Ternyata plot twistnya itu. Iya. Aduh. Ngeri kan. Tapi itu gue coba-coba karena ya waktu itu karena satu dan lain hal ya, permasalahan cinta ya kan. Betul. Coba-coba. Tadinya pakai foto teman gue. Oh gitu. Tapi kayaknya akan menguntungkan temen gue nih gitu kan. Jadi gue pakai foto gue. Foto gue deh. Tapi ternyata gue bertahu biasa aja sih, nggak terlalu yang gimana gitu kok. Aplikasi kuning. Ya, aplikasi kuning. Tapi betul. jadi temenan gak sekarang? Enggak. Gue langsung delete account. Karena gue ngeri coy. Ngeri banget. Karena ya banyak sih mungkin yang ganteng-ganteng. Iya. Dan lucu-lucu ya kan. Tapi kita sadar kita manusia bukan hidup di dunia maya. Betul. Ya kan. Betul. Yang buat seru-seruan ada di Instagram banyak. Iya, takutnya catfish ya. Catfish benar-benar. Nah, biasanya tau dari mana kalau kayak gitu, Bi? Apa tuh, dating apps-nya? Atau dating apps-nya dong. dating apps-nya. Biasanya ya kan kalau misalnya di aplikasi X ya. Atau namanya sebenarnya Twitter, kan kita lihat-lihat kan gitu. Yeah. Nah, terus suka ada nih misalnya kayak responnya lucu-lucu gitu kan. Oh, oke. Misalnya ada yang ditanya kayak pakai bahasa Inggris sendiri kayak what are you doing gitu kan. Terus dia gak ngerti jawab. Aduh kasihan. Terus itu dia pakai malah dia nanya yang lain. Nah, lucu deh. Jadi dia kayak iseng-iseng kan. Jadi download gitu. Terus kayak lihat-lihat aja nih. Karena kayak spektrum itu beda-beda. Misalnya di aplikasi Pink itu umur sekian sampai sekian. Pink gitu. itu apa ya? Apa ya Pink itu? Pink itu apa ya? Jangan-jangan kalian ada yang tahu. Nah, notifikasi yang tadi barusan bunyi bukan dari dating apps guys. Siapa tahu tiba-tiba tuh notifikasi dating apps udah di-delete kan, Bi? Apa? Udah 4 tempatnya. Udah ya? Tahu yang satu. Oke, lanjut. Terus jadi lihat dia marah. Oh iya. Nah terus abis itu iseng-iseng ya kan. Terus kayak iseng lihat gitu. Karena teman-teman aku juga pada download kan. Kita lihat lah gitu kan. Ini udah kita lihat nih. Oh ini it's kayak orangnya bosen ya gitu. Terus habis itu download lagi satu lagi nih. Terus eksperimen dong. Lihat kok range umurnya sekarang udah mulai ada kayak om gitu ya. Takut. Kayak om teman kita yang namanya Marwan ya. Sebutlah dia Mawar, tapi kalau dibalik Marwan. Oh, kalau anggaplah ya. Kalau malam namanya Mawar ya. Mawar. Terus habis itu misalnya dating apps yang ini ternyata kok kayak gini gitu. Nyari yang cocok aja. Dating apps itu orang-orangnya kayak gimana gitu atau apa. So aku udah beberapa kali sebenarnya teleponan atau ketemu langsung gitu loh sama orang-orangnya. Blind date gitu ya? Iya. Terus? Tapi gak pernah sendiri karena takut diculik. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi betul. Ya. Kalau misalnya bareng temen kan bisa kayak tolong bilang emergency nyokap gue nelpon atau apa gitu masuk rumah sakit atau apa gitu tolong gitu kan bisa. Nah kalau sendiri kan susah ya mau bohongnya nih gitu. Ya. Jadi biasanya aku di tempat rame, terus aku kayak ini datang aja gue lagi di sini gitu. Jadi kalau misalnya gak suka sama orangnya atau apa bisa kabur. Tapi ada yang sesuai dengan ekspektasi lu gak sih? Ada. Saya baju merah bawa mawar. Weh. Terus ada. Tapi gerak-geriknya sedikit aneh. Kayak baru kenal tapi udah touchy, gak suka. Aduh, dia raja menjamah ya. Ramah gitu. sekali tangannya ya. Baik. Nah, dating apps ini biasanya digunakan untuk aplikasi pencarian jodoh. Yang saya tahu makanya namanya dating kan, dating apps. Pencarian jodoh mempermudah orang-orang untuk menemukan kenalan baru atau kenalan baru. Jodoh syukur, tidak jodoh ya sudah. Namanya juga berteman, ya kan, memperbanyak link. Betul. Aku punya banyak temen dari situ. Oh iya. Wow. Lebih ke banyak sosial eksperimen kalau kamu ya. Betul. Dan semoga teman-teman yang mempergunakan di luar sana dating apps ini dipergunakan dengan baik ya, karena konon kalau tidak dipergunakan dengan baik takutnya nanti jadi open BO ya. Iya, atau yang lain-lainnya ya. Open BO itu booking, maksudnya booking ya terus, kan. Kalau bisa jangan catfish orang ya, enggak. Iya. Kan ya. Seram ya, tiba-tiba janjian di mana gitu. Iya. Yang datang Om Bram. Iya. Berame-rame. Iya, aduh kan serem. serem. Dating apps ini
kalau ketemu jodoh syukur ya enggak ya udah ya kan. Nah semakin seiring berjalannya waktu, teknologi kita semakin bagus. Ada dari riset ya, saya nggak tahu. Ada 9 aplikasi yang udah terkenal. Oke, apa aja tuh? Kalau kita sebutin kayaknya nggak mungkin. Nah teman-teman peers di luar sana pernah pakai aplikasi apa sih? Iya. Terus Zong nggak? Atau bahkan sampai jangan-jangan sampai nikah. Apa nikah? Temen aku nikah pakai dari dating app. Dari dating app. Serius? Ada yang pacaran berapa orang dari dating apps, kok bisa ya? Wow. Kayak gue nggak dapet. Oh iya. Tapi katanya juga ada yang gitu. Ada yang kalau versi religinya tuh ada yang ta'aruf. Waduh. Itu. Oke. Tapi ada aplikasi ta'aruf ID. Oh iya, pernah dengar sih. Ada iklan-iklannya. Ada iklan-iklannya, ads-nya benar-benar ta'aruf ID. Benar-benar. Nah, semoga dating apps itu menguntungkan ya buat teman-teman kita di luar sana yang mau pencarian jodoh ya. Ya, yang mau serius, yang mau serius, menikah, aplikasi online ini sama orang-orang yang emang visi misinya sama. Nah, di dating apps itu bukan cuma nawarin fitur chat aja, tapi bisa video call katanya. Katanya. Dari sejauh gue pernah pakai, kita bisa sharing nomor kita untuk chat dari WhatsApp biar bisa lebih intens kan gitu. Nah, di survei juga kalau nggak salah dari Populix bertajuk Indonesian Usage Behavior and Online Security on Dating Apps, ada 63% responden menyatakan mereka pengguna dating apps atau kencan online. Lumayan gede juga ya? Banyak ya? Banyak banget ternyata. Jadi katanya ada sekitar respondennya 1.165 orang. Wow, banyak. Yang pakai. Apakah kita yang kemarin termasuk? Apakah orang-orang Indonesia ini susah mencari jodoh? Banyak yang jomblo? Apa banyak yang jomblo? Nah, nggak tahu ya. Itu boleh diketemuin tuh kayaknya 1.000. Iya, kayaknya ada komunitasnya kayaknya ya. Ya, cuma mungkin 63% dari pengguna dating apps itu ya setara kayak mungkin 700 orangan ya kan menggunakan aplikasi dating apps. Mungkin bukan karena susah dapat jodoh, tapi mungkin jodohnya udah di depan mata cuma gak nyadar aja. Oh gitu. Aduh, bijak banget gak sih? Tapi kalau ternyata di depan mata tapi larinya ke orang lain kan gimana gitu ya. Betul. Nah, jadi dari sekitar 730 orang itu pengguna dating apps, mayoritas itu 52% ada di millennials. Ternyata ada di angkatan saya. Saya malu langsung jadi. Jadi Gen Z juga ada ternyata. Iya. Gen Z juga ada beberapa persen, 44%, dan juga Gen X ada kurang lebih 4-5%. Oke. Nggak tahu ya, mungkin apakah ini akurat atau tidak, tapi itulah research yang kita cari. Kalau emang ternyata hasilnya menyatakan seperti itu. Di angkatan aku mungkin karena aku kan generasi tahun 89-an lah ya, 89-90-an gitu kan. Jadi mungkin kalau mau mencari jodoh kadang susah nih. Kalau kamu kan gak mau tuh yang namanya satu circle. Kalau kita tuh pengen yang sefrekuensi. Jadi cari tuh di dating apps yang suka traveling, suka masak misalkan gitu. Jadi banyak sih yang kayak gitu. Nah, seberapa banyak dari lingkungan di lo sendiri yang menggunakan dating apps yang lo tahu? Kayak banyak banget deh. Maksudnya teman-teman gue pakai, kayak hampir semua mereka pakai. Iya. Buat ya kadang buat teman aja atau iseng-iseng, kayak misalnya dia misalnya bosen terus kayak yaudah ngajak makan, kenalan, nambah temen kayak gitu sih. Oh iya. Karena gue sendiri juga kayak gitu. Gitu. Pernah ada yang ini nggak? Kalau pelit gitu, dapat kayaknya dia nggak mau split bill, jadi yang bayar lu gitu. Nggak ada sih, tapi pernah deket sama cowok dari dating apps. Terus habis itu dia kayak agak perhitungan gitu. Perhitungannya gimana tuh? Kayak pokoknya dia bilang kalau misalnya spend uang kayak ke pacarnya gitu kayak dipikir berkali-kali gitu loh. Aduh. Kalau misalnya ketemunya kayak dia tahu bakal have fun, bakal oke gitu. Jadi dia nggak apa-apa spend uang. So kayak gue kayak aduh gimana ya.
mikir-mikir lah ya. Jadi kayak aduh gak dulu deh kayaknya. Ya, maksudnya kan ini baru pendekatan aja udah begitu ya. Nanti gimana pas jadian ya? Apakah iya sesuai dengan kenyataannya atau enggak? Betul. Nah di dating apps itu ada yang kayak gue bilang supaya jangan sampai dapat yang kayak Om Bram. Om Bram. Kenapa tuh? Agak ngeri ya Bu. Fotonya foto ternyata 20 tahun yang lalu. Iya. Yang datang tiba-tiba Dor Tapswear metal. Kan tiba-tiba mengejutkan. Ternyata diculik kita, diapain kita nggak tahu ya guys. Ternyata punya istri. Iya. Agak serem lagi. Sering banget ya yang kayak gitu-gitu. Iya, benar. Bilangnya jomblo padahal enggak. Nah di dating apps itu, menurut lo sesuai nggak sih dengan kriteria yang lo cari gitu? Pas yang berhasilnya? Kayaknya kalau misalnya kita nggak bayar dating apps-nya kayak enggak deh. Kalau misalnya kita mau bayar kan bisa bayar kan. Iya benar. Kalau kita mau yang pro misalnya, terus kita setting misalnya mau yang seiman gitu, bisa baru dapet, bisa lihat. Kalau misalnya pakai yang biasa, kayak selalu dapet yang kurang aja gitu. Oh gitu. Iya sih. Yang kuning itu pernah tuh gue lihat-lihat kan. Kalau kita bisa mau lihat orang yang bisa visit ke profil kita harus bayar sekian ribu. Tapi pas gue mikir-mikir ngapain buat cuma ini doang gitu bener. Kan. Tapi kalau kriteria benar kata lo sih umum aja sih rata-rata. Umum aja. Nggak ada yang specifically untuk. Kalau misalnya beruntung kalau enggak gitu ya kan. Iya benar. Nah biasanya ada pengalaman seru nggak sih Bi selama ikutin dating apps? Secara ya kayak tadi kan lu bilang sama temen lu nih datangnya takut ya kan. Pernah nggak sih bener-bener kayak wah ini sih seru sih nih dating apps sama dia gitu? Pernah ketemu kayak beberapa dari orangnya dia tuh teleponan sama orangnya gitu. Seru. So far sih orang-orangnya seru-seru aja sih. Oke sih ya, not bad lah, nggak ada yang creepy gimana gitu. Terus biasanya kalau mereka pun ada maunya doang misalnya, mereka udah state di awal gue maunya kayak gini. Oh iya. Benar-benar. So tinggal kayak kayaknya bukan style gue deh, kayak gue nggak kayak gitu. Terus tinggal di cut off aja sih kayak gitu. So far tapi orangnya oke kok, jadi temen sekarang. Gitu. Karena gue nggak ada pengalaman itu sih, jadi makanya gue penasaran terlalu explore sih. Iya karena lo kan banyak ya yang udah lo coba sosial eksperimennya. Nah pengalaman pakai dating apps mana yang dari 4 itu yang sampai sekarang tuh masih jadi kayak oh ini nih dating apps ini nih pokoknya menjijikan. Si kuning ya. Si kuning oke. Yang lain-lainnya agak enggak ya. Enggak sih. Kayak kurang aja orang-orangnya deh kayak. Oh gitu. Banyak yang fake juga gak sih? Tiba-tiba pasang fotonya David Beckham yang datang David Beckham. Ya gitulah. Dunia tipu-tipu. Iya kan? Dunia tipu-tipu kan suka agak gimana gitu ya. Benar. Shock banget Bun. Nah terus ada riset apa lagi yang bisa dibagiin? Ini menarik banget. Jadi ada penelitian gitu ya. Katanya pemerintah Metropolitan Tokyo akan membuat dating apps untuk warganya. Ini orang Jepang kenapa ya? Kenapa ya? Susah kali ya? Nah dating app ini itu adalah proses pemeriksaan yang didukung pemerintah yang mengharuskan pengguna membuktikan status perkawinan dan pendapatan mereka serta mengambil bagian dalam wawancara online untuk mengonfirmasi identitas mereka. Ini detail banget ya untuk mencari jodoh dan bagus gitu. Jadi kayak udah nikah apa belum, pendapatannya berapa, so wawancara online juga biar tahu orangnya gimana. Ini bagus sih. Iya bagus sih. Ini no gimmick gitu. No gimmick. Jadi nggak catfish. Gitu kan. Nah terus ini tuh juga upaya pemerintah sana ya, pemerintah Tokyo gitu ya, untuk menangani penurunan angka pernikahan dan kelahiran di Jepang. Iya itu pernah gue denger sih. Karena Jepang kan semakin sedikit kan, orang tuanya banyak banget tapi orang mudanya sedikit. Karena banyak yang nggak mau nikah. Betul. Dan banyak yang pindah negara kan. Iya betul. Karena mungkin capek nyari di sana nggak ada, pindahlah ke negara lain. Ya, karena mereka kerja di sana gila-gilain banget kan. Dan dibayar deh kalau nggak salah sama pemerintahan sana kalau lu punya anak. Oke. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek di berita-berita ya teman-teman. Nah menurut kalian nih dari berita ini gitu ya, opini kalian gimana? Boleh di komen. Nah kalau dari Kayu sendiri,
menurut Kayu gimana? Kalau gue sih mau aja tuh kalau udah disiapin. Terus persyaratannya tuh dari pemerintahannya udah jelas, ya kan, mateng, ya kan. Kurang apa coba kita juga. Jujur seneng ya kalau kita jadi cewek, seneng ya. Seneng. Aku udah disiapin. Kayak gue juga sih, maksudnya kayak bisa lihat dia kerja di mana, ngapain, dia suka apa, terus kayak jelas gitulah sama pemerintah kan, apalagi jadi kayak pasti yang makmur pasti bener. Nah, dating apps juga udah mulai ditinggalin tuh belakangan ini. Mungkin karena banyaknya fenomena platform-platform lain yang menyediakan dating apps versi bukan apps yang kemarin-kemarin ya. Mungkin karena udah berjalan ini digitalisasinya, kepopuleran ini udah nggak seperti kayak dulu lagi. Oh gitu. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya yang si kuning, si apa tuh satu lagi, yang pink, merah pink, atau warna yang warna hijau. Ya itu udah nggak ada. Warna abu. Ada ya warna abu ya. Ya. Jadi melansir dari Bastel, sebuah survei tahun 2023 dilakukan pada murid kuliah dan baru aja lulus membuktikan 79% dari mereka bahkan itu nggak menggunakan dating apps. Tapi emang kayaknya lebih enak ketemu orang secara organik gak sih? Secara organik benar. Ya kan? Lebih enak ketemu secara real ya? Iya, karena kan kita tahu gerak-geriknya, kita tahu dia asal muasalnya dari mana. Kenalan terus, jadi udah. Iya, terus kayak kalau ada ya temen jauh misalnya bisa nanya-nanya gitu loh dia keluarga gimana. Kan kalau misalnya kita total stranger kayak kita nggak tahu plot twist ya kan? Iya. Kita nggak tahu. Ternyata dia sepupunya kita udah jauh. Nah, terus habis itu ada survei juga nih dari Applefire baru-baru menyebutkan kalau misalnya 65% aplikasi online ini dihapus hanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa gitu. tuh? Karena mungkin kalau misalnya dari gue sendiri yang pakai ya, kadang suka bosen gitu loh. Terus kayak aduh nggak jelas chatan doang gitu, nggak nyampe kemana-mana. Jadi yang mending dihapus gak sih? Gitu. Iya. Jadi di Gen Z juga tumbuh dan budaya dating apps ini sangatlah banyak ya. Cuma di zaman itu jadi kayak buang-buang waktu dan nggak penting kalau untuk sekarang kita pakai lagi nggak sih? Banyak kita ngeposting yang foto lucu-lucu tiba-tiba dia mau kenalan. Mendingan kayak gitu daripada kita pakai dating apps ya nggak sih? Jadi kalau dari survei kadang-kadang profil yang palsu atau fake profile itu juga bisa membuat satu pencitraan aja padahal ternyata aslinya orangnya ya yang tadi kita bilang kan nggak sesuai apa segala macam karena perkara biar terlihat modis, biar terlihat keren, kece, biar diincar sama yang lainnya gitu kan. Nah itu sih menurut gue yang minusnya dari dating apps. Jadi gak sesuai. Benar. Kebanyakan pakai filter. Filter yang ini nih, yang blushing gitu, terus yang kelinci, yang lucu-lucu. Ternyata pas datang enggak gitu. Terus alasannya tuh yang kedua ada masa jaya sudah berakhir. Mungkin ini lebih ke dulu kan ada Tinder. Paling terdengar sangat jelas Tinder dan Tantan. Iya. Betul. Tantan ya? Iya Tantan. Tantan itu. Putih hijau gak sih? Enggak tahu. Warnanya jujur aku tidak tahu. Aku cuma tahu warna pink itu. Pink ada 2 sekarang. Pink ada 2. Nah tuh. Ini pakar pengamat dating apps ya guys. Pakar pengamat dating apps untuk teman-teman yang single. Kan ngebantu kan, lo ngasih suggest kan. Nanti kalau single lagi kayaknya di-download lagi semua aplikasi itu. Tuh. Ya kan katanya masa kejayaan aplikasi ini tuh kayak waktu di 2012 banyak banget dan kayak Bumble terus apalagi Hinge. Dan dekade itu udah lewat gitu. Jadi masanya mereka udah lewat, udah gak ada lagi, udah gak populer gitu. Udah banyak juga gak sih pada bikin dating app lain juga yang lebih mungkin menarik atau range umurnya emang di umur mereka gitu. Misalnya pada Gen Z semua gitu. Ini 2012. Dulu itu ada namanya Yahoo. MIRC.
MIRC atau apa ya, pokoknya Yahoo Messenger. Oh. Kenalannya dari situ. Oh iya. Kenapa gue bisa tahu? Karena itu angkatan gue. Jadi kita kenalan dari berbagai negara. Iya. Chatting-chattingan, nggak tahu tuh namanya. Sama dulu bisa juga dari Skype. Iya kan dari Skype. Iya. Jadi sebelum muncul dating apps yang kayak Tinder yang tadi gue bilang tuh ada, sebenarnya udah ada. Udah ada juga. Udah ada. Bener. Cuma nggak tersiarkan kabarnya aja. Nggak sepopuler sekarang. Nah selanjutnya selain karena masa kejayanya udah berakhir, ada biaya yang dibebankan untuk si pemakai aplikasi. Iya, yang kayak tadi aku bilang kan. Tuh. Kayak gue bilang tadi. Berapa sih harganya kalau mau premium? Dia tuh bisa kayak per bulan atau per tahun gitu deh kayaknya. Kayaknya range-nya bisa 100.000? Iya, paling mahal ya. Serius? 100.000, 150. Kalau mau open semuanya ya. Dia tapi juga bisa kayak, tahu banget tuh gue. Kan pakarnya. Iya, pakar dating apps. Kalau misalnya mau buka kayak, misalnya mau lihat doang siapa yang lihat kita gitu ya. Itu cuma 16.000. Itu per bulan? Per minggu, bisa per minggu juga gitu loh, gitu. Itu kayak gue mau beli pulsa kuota aja lah ya. Iya, cuma 16.000 kayak iseng aja kan. Ya coba aja lah beli 16.000 kan. Iya benar. Terus kita lihat deh siapa yang like kita, oh ini. Chat deh gitu. Ya jadi salah satunya cara ya itu ya untuk memperpanjang penggunaan aplikasi tersebut ya bayar gitu kan. Biar kita juga bisa lihat-lihat yang kita suka tuh yang mana. Oh, itu kelebihannya dari dating apps ya kan. Nah, selanjutnya itu balik lagi, sebenarnya itu kan dunia yang gak nyata ya, dunia maya. Ya kan gak mungkin. Nah mungkin zaman COVID itu kan susah kan ketemu. Betul. Social distancingnya banyak. Betul. Kita kalau ketemu jaraknya segini lah ya, 1 meter ya kan. Iya, pakai masker. Gak boleh deket-deketan. Yang dilihat cuma bagian mata ya kan. Matanya cakep tuh, padahal ternyata ya nggak tahu gitu kan. Benar. Nah kenapa diadakan dating apps itu mungkin mempermudah sih gitu. Jadi makanya mereka coba-coba di zamannya COVID, dating apps ini melejit banget gitu, populer banget gitu. Dan kalau keamanannya aman gak sih data-data lo yang ada di situ? Nah itu juga kayak kita takut banget kan, misalnya kalau misalnya kayak gue sendiri gitu, gue mau ketemu orang-orang di situ cuma kalau bareng teman-teman gue ya, karena takut dong misalnya baru kenal, kita nggak tahu dia siapa, penjahat atau bukan, kita ketemu kok diculik gimana gitu loh. Iya ngeri ya kan. Nah itu sih, jadi kayak keamanannya sih agak takut ya. Pertama kalau ketemu, terus kalau misalnya nggak tahu dia catfish, misalnya orangnya siapa, pakai foto siapa, katanya yang datang beda, kan takut banget kan. Kita nggak tahu motifnya mau ngapain gitu. Jadi menurut gue kayak agak menyeramkan sih sebenarnya, kayak iya hoki-hokian juga gitu ya? Iya kan kita nggak tahu ya, takut banget. Terus misalnya kalau dia mau jemput, dia udah tahu rumah kita, serem banget sih. Iya benar. Itu sama kayak ada film Love Story. Pernah nonton gak? Belum pernah kayaknya. Itu mirip tuh. Jadi aplikasi yang menyediakan pasangan, tapi ini cewek. Jadi cewek semua. Kalau di dating apps yang kita tahu kan cowok, cewek. Kalau itu cewek semua. Kencan ya 1 malam lah. Tapi kalau misalkan cocok, ada kontraknya, apa segala macamnya. Jadi kurang lebih film ini hampir mirip kayak mau menyindir ataupun mau ngikutin dating apps, menceritakan bagaimana kehidupan setelah menggunakan dating apps itu. Kenapa banyak tahu ya gue ya begitu-gituan ya? Karena gue nonton, ya kan. Nah, selain itu, sekarang ini lebih banyak diisi oleh pengguna yang menginginkan hubungan singkat atau yang tadi gue bilang one night stand atau FWB. Cinta 1 malam, udah kayak lagunya kan. Ya. Tapi kalau gue nyanyi agak-agak gempar nih. Jangan nyanyi Kak, ngomong nyanyi joget juga di tengah. Jangan gempar nih gue bisa gue di otak gue udah pas one night stand, otak gue udah langsung berputar satu malam ya kan. Kita pasang nanti lagunya. Nanti akan dipasang lagunya supaya teman-teman lebih dengar. Nah itu sih mungkin karena Cinta 1 Malam ini mereka kan cuma mikir ya udah kan cuma buat semalam doang. Ya udah ya, ntar gak ketemu lagi. Iya. Nah gimana menurut kalian? Pernah gak sih ngerasain one night stand itu? Jujur gue enggak sih. Enggak pernah. Enggak lagi gue. Pernah bukan tipe yang kayak gitu sih. Iya lagi. Kalau udah pacaran aja lah. Itu. Nah, tertarik gak sih pakai dating app sampai sekarang?
Ya, diungkapin aja Pi kalau yang tertarik lo Pi. Oh apa? Apa ya? Gak tahu ya, maksudnya terakhir pakai tuh kayak tahun lalu, terus habis itu pertengahan tahun, habis itu gak pernah tahun lalu deh. Kayaknya sekarang aja baru masuk Juni ya Bi. Gak tahu nih. Di laut sana, di laut dating apps itu ada gimana nih, jadi belum lihat lagi. Tapi kan karena anaknya social eksperimen banget ya, jadi mungkin nanti pakai lagi kali ya untuk hai aja. Kita lihat. Apakah cowok lo nonton ini Bi? Nggak tahu, takut. Oke, nah jadi tertarik atau tidaknya kita kembalikan lagi ke kalian. Kalau tertarik silakan di-install. Kalau tertarik juga nggak apa-apa, kalau nggak tertarik juga nggak masalah sih. Betul. Jadi terus katanya juga ada yang berhasil. Itu yang dia. Kayak lo bilang. Itu dia. Temen yang udah nikah gue, itu kan? Iya, temen gue nikah dari si app kuning ini. Dan gue kayak, kok bisa ya? Gue gak dapet di situ. Dan beberapa temen gue yang punya pasangan mendapatkan pasangannya dari si app, dari dating apps ini gitu. Jadi kan menarik kan ya. Tapi kecil juga ya, cuma 7% ya. Ya apakah hubungannya memang berlangsung lama? Iya. Atau tiba-tiba di pertengahan pernikahan mereka karena kan dari total stranger banget kan. Iya benar-benar. Karena kan itu sama kayak kita baru kenal dia, tiba-tiba langsung diajak nikah. Iya benar. Terus kita nggak tahu dia kita nggak tahu backgroundnya gimana. Benar-benar. Jadi ada 13 responden juga yang ngaku tahap pacaran dan 7% berhasil ke jenjang pernikahan. Wah. Ya. Oh yang kemarin juga ada lagi sih, satu lagi yang nikah dari dating apps. Tapi kayak banyak ya teman-teman lo yang udah nikah dari dating apps ya. Iya makanya kan, kok bisa, kok gue nggak bisa. Tapi jangan dicoba ya Bi, kan udah ada. Iya benar. Ya, jangan. Betul. Nah, apakah kalian ngerekomendasiin dating apps ini untuk digunakan? Kalau Abi ngerekomendasiin gak sih? Rekomendasiin kok, kayak have fun aja. Oh gitu. Maksudnya kayak mau main aja silakan gitu. Itu kan hoki-hokian kan. Kalau dapet syukur, enggak ya nggak apa-apa. Temen gue, sahabat gue juga pakai. Iya kan, terus. Tapi beda iman. Ya gak apa-apa ya, trennya beda sekarang. Tapi lucu katanya. Gue juga beda iman sama yang ini. Jadi ya udahlah. Gitu. Jadi sahabat gue coba pakai. Tapi ya akhirnya tidak diputuskan untuk melanjutin. Jadi karena beda iman. Bulan gitu. Ya, karena beda iman itu. Karena percuma kalau untuk diperjuangkan. Gitu. Sulit, betul. Ya kalau bisa direkomendasikan apa enggak, kayak tergantung dari kalian juga. Boleh di komen kalian tipe yang lebih suka ketemu orang langsung atau pakai aplikasi. Gitu. Kalau gue dua-duanya sih. Ya, sebagai penutupnya kita mau bilang bahwa dating apps ini punya resolusi, tapi revolusi. Kok resolusi ya? Revolusi. Cara orang berkenalan bisa menggunakan aplikasi pencarian kencan online ini. Bisa juga dari yang kayak tadi Abi bilang, kalau mau kenalan langsung ya juga bisa gitu kan. Tergantung, kita serahkan lagi ke teman-teman peers di luar sana. Dan kalau emang ngerasa dirinya siap untuk menerima segala resiko dari dating apps, dipersilakan untuk download dan install yang sesuai dengan yang kamu mau. Mau yang si biru, si pink, si kuning, terserah. Tapi ya itu, kalian harus hati-hati. Betul. Jangan sampai sembarangan memberikan informasi. Betul banget. Sensitif gitu ya, pribadi yang sensitif pada orang-orang yang belum kalian kenal. Luar dan dalam. Betul banget. Jangan cuma karena dari depannya looksnya oke, kalian udah kasih alamat rumah, alamat kosan, datengin, tiba-tiba putus, ada apa-apa gitu kan, kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Hati-hati tapi kalau berhasil dari dating apps ini di luar sana yang nonton, ada yang berhasil, kita kasih aplaus sih, salut banget gitu kan. Tapi semoga langgeng ya. Gitu sih. Semoga langgeng karena kan nikah itu bukan cuma pas situ doang gitu kan, harus kenal lagi. Nah dating apps itu, jadi kalau kalian mau install dipersilakan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Tapi kita tidak merekomendasikan langsung ya.
Jadi penting untuk diingat bahwa menggunakan dating apps itu resikonya ada banyak penipuan, ada scamming dan kekerasan secara seksual gitu. Jadi untuk itu teman-teman harus berhati-hati mempergunakan dating apps. Pergunakanlah dating apps sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Simpan data-data kalian. Kalau yang nggak perlu jangan disebarluaskan. Ya betul. Gitu. Selanjutnya kita usaikan saja podcast ini karena kalau bahas dating apps nanti kebongkar semuanya sampai pasangan kita tahu ya kan. Jadi buat teman-teman sampai ketemu di minggu depan episode-episode lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian sekeluarga semua. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada di YouTube, di Spotify juga kita ada. Gitu. Jangan lupa saksiin episode-episode kita yang seru selanjutnya. Gue Abigail sebagai host dan gue sebagai co-host. Sampai ketemu di next episode. Bye.